warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mewawancarai Bapak Kiai Haji Ahmad Kuswanto dengan tema dakwah rahmatul lil alamin. Saya Evelyn Fatima Einstein, absen 12. Saya Anissa Claudia Finasia, absen 3. Saya Nelul Herolesia, absen 27. Saya Alfred Rahmat Saade, absen 2. Saya Azumari Bingadari Putri, absen 6. Saya Ibrahim Jaulia, absen 1. Saya Nabila Salih Azhara, absen 30. Saya Nunda Garima Zaida, absen 18. Saya Nabila absen 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Evelyn dan Kencang mau mewawancarai izin untuk pemenuhan tugas pelajaran Al-Quran Hadis dan tugas dari Bapak Jalal tentang wawancaranya, yaitu tentang pengalaman jenengan selama berdakwah di Kudus maupun di kota Pekalongan, dan juga tentang dakwah rahmatul lil alamin. Yang selama ini yang kami ketahui itu kan dakwah itu artinya mengajak ataupun kegiatan mengajak umat muslim untuk kepada kebaikan dan menyeru kepada Allah. Nah, dalam Islam sendiri panutan utama dalam berdakwah itu kan Rasulullah SAW. Nah, beliau dikenal sebagai rahmatul lil alamin yang berdakwahnya secara dalam penuh kelembutan dan juga kasih sayang. Nah, menurut jenengan sendiri arti dari berdakwah rahmatul lil alamin itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa salatu wassalamu anak-anak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada sore ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, semoga dalam keadaan sholimah, berpuasa semua karena tidak ada uzur ya. Sebab memang sudah menjadi rutinitas dan hukum alam bahwa perempuan itu ada uzurnya atau tidak ada kewajiban. Itu suatu rukhsah atau dari tadi nyaur ya. Nggak kosong, nyaur, nggak sholat, bukan bisa nyaur. Dan selanjutnya saya juga terima kasih sampean semua bisa bersilaturahmi ke sini. Dan selanjutnya pada inti pokok masalahnya, yaitu acara apa ini? Wawancara. Wawancara. Yang tadi ditanyakan masalah dakwah rahmatan lil alamin. Kalau kita melihat dan berpedoman pada Al-Quran, itu kan ada ayatnya ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya juz 13 ayat. Jadi intinya itu artinya wa ma arsalnaka, saya Allah tidak mengutus kamu Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk rahmat semua alam. Jadi Rasulullah diutus itu tidak lain tidak bukan hanya untuk sebagai rahmat. Apa itu definisi rahmat? Rahmat itu kasih sayang. Ya, jadi berdakwahnya mengajarnya dengan kasih dan sayang, dengan kedamaian. Jadi merangkul, ya bukan memukul tapi merangkul, mengajak bukan mengejek. Jadi merangkul, dijak. Itu artinya rahmat itu adalah kasih sayang, kedamaian, mengajak dengan damai. Ya, lah itu rahmat. Lil alamin, Rasulullah itu diutus adalah semua alam. Alam itu kan ada alam manusia nyata seperti kita lihat, ada alam jin. Rasulullah juga diutus bukan untuk manusia doang, tapi juga semua alam, termasuk alam jin, alam gaib. Makanya Rasulullah itu pernah mengajak dan memang diutus untuk mengajak keimanan bagi masyarakat ataupun komunitas jin. Kalau sampean pergi ke Madinah, itu ada masjid jin ya. Mudah kita ke tanah semua. Iya. Sudah umroh, sudah itu. Itu ada masjid jin. Dan memang Rasulullah dakwah untuk alam semua, baik manusia maupun alam gaib dari jin.
juga untuk rahmat bagi semua alam di samping selain manusia dan jin, hewan-hewan, ya kan. Ketika Rasulullah dilahirkan kan semuanya kan bergembira, pola al-badru alaina bergembira semua, ya kan. Termasuk hewan-hewan itu riang gembira, bersenang-senang karena tahu bahwa Rasulullah diutus adalah untuk semua alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan illa rahmatan lil muslimin ya, tapi lil alamin, semua alam, bukan mau Islam tok, tapi semua alam, baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal, itu namanya rahmatan lil alamin. Paham ya? Berarti bisa digarisbawahi, berarti rahmat itu apa? Lil alamin itu apa? Itu rahmatan. Kalau rahmatun ibunya ini. Ya. Kemudian yang selanjutnya, di zaman sekarang ini banyak konten agama di internet yang viral tetapi belum tentu benar. Bagaimana cara masyarakat khususnya anak muda agar tidak salah memahami ajaran agama dari internet? Yaitu gini ya, semakin teknologi canggih itu tantangan dari kita. Bagaimana kita menanggapi kan? Kalau ada pemuda ataupun manusia ramai, khalayak masyarakat itu melihat siaran, melihat acara di TV. Sekarang kan banyak di internet ya kan. Kalau kita buka itu kan pengajian, ceramah dan sebagainya itu kan berlatar belakang dari siapa yang menyampaikan, baik itu NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, Salafiyah, Al-Irsyad, semuanya banyak. Dan sekarang yang masih keren itu Wahabi, Salafi kan ya, banyak ini. Jadi kita harus punya filter. Kita itu bisa punya saringan, ini siapa yang menyampaikan. Nah itu kita harus punya siapa yang menyampaikan. Pertama, figurnya itu siapa. Terus keduanya, gurunya ini siapa, alumni mana. Dasarnya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, atau enggak gitu aja. Enggak usah terlalu ikut-ikutan kesana kemari. Kita itu punya guru sendiri, punya panutan sendiri. Jadi intinya itu yang kita, kalau kita buka HP terus kita ikuti jawabannya itu, beliau itu siapa figur itu. Dan itu pertama ya. Jangan yang punya, yang penting anu Pak Kaji sing lucu. Kalau kita cuma cari lucu itu udah kasih Indro. Ya kan? Warkop. Kita intinya kan mencarinya kan ilmu bukan lucu kan. Ya, ilmu itu siapa figurnya. Oh itu alumni mana, alumni sama, gurunya siapa. Kan kita sekarang kan bisa googling kan bisa ya. Ini siapa, gurunya siapa. Semuanya terbuka sekarang. Gak bisa ditutup-tutupi. Itu artinya kita yang kita dengar itu siapa pikirnya, alumni mana, sanad keilmuannya itu jelas atau tidak. Itu jangan apa tren ya. Kadang-kadang kan orang kan sukanya yang tren, yang mustamil atau audiennya banyak itu belum mesti benar dan sedikit belum tentu salah kan gitu. Kenapa Pak pengajian salah pangan pirang-pirang juta kok berpengajian rada salat subuh itu kan benar kan belum tentu kan. Ya itu. Jadi intinya seperti itu. Sekarang gentayangan di media ya, atau di dunia maya itu yang kita buat bikin pedoman siapa. Yaitu siapa figurnya yang menyampaikan, dari alumni mana, sanad ilmunya itu jelas atau tidak. Terus yang paling pokok maksud ataupun yang buat sandaran itu jarinya nakli ataupun akli itu betul apa tidak gitu ya. Hati-hati memang sekarang kan banyak yang kuliah mau NU temenanan dari mengerti dakwah sing sing liwang dengan orang tua saudara nggak rukun. Jangan seperti itulah ya. Memang kita semuanya nggak tahu siapa yang benar, tapi kita harus meyakini apa yang kita pegang, yang kita yakini adalah benar. Nah maksudnya ya, kita semuanya nggak tahu besok itu di alam kubur itu siapa yang benar, besok di akhirat siapa yang mendapat nikmat. Tapi kita harus meyakini yang kita percaya itu benar gitu loh. Nah, tapi kalau kita meyakini yang kita yakini itu benar, jangan melainkan orang lain yang diyakini orang lain. Sebab mereka punya keyakinan masing-masing dan punya pedoman masing-masing. Paham lagi? Kalau ada di guru kita pinter.
Monggo. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana cara kita tetap konsisten berdakwah dengan santun ketika kita sendiri sedang diserang atau dikritik dengan cara yang tidak baik di ruang publik? Ya, ini loh ya. Jadi kebaikan itu tidak semua orang bisa menerima. Intinya gitu. Dimana di situ ada kebaikan, pasti ada kejelekan. Jadi mahasanuhum masawi nek cara basa kaidai. Kebaikan itu bersandingan dengan kejelekan. Ya, saya contohkan cara rasional aja ya. Ketika ada kemacetan di jalan, ya, macet jalannya. Itu kalau kita pakai mobil sendiri, kita pas di mobil masih jadi penumpang, kita masih lewat, kita sebel. Kok macet kok piye nih? Ya, tapi di samping di balik kesebelane utawa kejanggalan belum di sampean, jengkel sampean ada kesenangan bagi para asongan, para penjual, ya kan? Ya, akhirnya penjual kan seneng, alhamdulillah mumpung macet terus kan ngono. Nah, itu loh. Jadi hukum alam itu seperti itu. Di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan, di mana ada kebaikan pasti ada keburukan. Kita berdakwah, saya juga pernah berdakwah itu menyampaikan, terus yang nggak suka itu saya pernah dilempar, apa roti, apa pernah saya itu. Terus saya pangkatnya ya bukan siapa-siapa, biasa saja. Apalagi Rasulullah, ya kan? Rasulullah itu kan wah luar biasa cobaannya ketika hijrah ke Taif, dilempari batu sampai keluar darahnya, sampai terluka, sampai malaikat Jibril turun. Ya Rasulullah, jika engkau menghendaki, maka gunungnya akan saya ambil, saya angkat, saya tak gendekno wong Taif biar mati semua. Tapi Rasulullah jawab Nabi, aslu arju min aslabihim dzurriatan yu'minuna billah. Saya berharap malaikat seupane simbahe bapak itu ora gelem iman karo aku, tapi saya berharap semoga anak turunnya ada yang iman pada Allah. Itulah yang namanya kita menghadapi ujian cobaan kita dalam keadaan di apa itu kriminalisasi, diejek, itu biasa. Ya. Jadi kita harus menanggapinya secara santai dengan lapang dada. Kita bukan siapa-siapa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nek dawe Gusti Allah tadi nih surat Al-Anbiya, ya kan? Tapi kita kembali lagi pada surat Al-Baqarah, laisa alaika bihudahum, kamu tidak bisa memberikan petunjuk bagi orang banyak. In alaika ilal balagh, kamu tugasnya cuma menyampaikan dan mengajak. Oke. Jadi kita tugasnya itu mengajak. Lah kita ketika mengajak terus ada yang tidak senang, bahkan kita diintimidasi, kita diomeli, itu biasa lah. Ya, kita kan Rasulullah ketika sholat ngarepe dewi tembelek wong tawi unta. Sampeyan tahu pernah sholat ngarepe dewi teh unta? Kan nggak pernah. Rasulullah itu luar. Semua orang-orang besar itu cobanya luar biasa. Ya ini. Jadi kita semuanya ini kalau ada yang senang jangan terlalu bangga. Kalau ada yang nggak senang jangan terlalu berhati. Kita kembalikan pada Allah. Tidak apa-apa, kita tugasnya tadzakir sing nama antamundakir wasta alaihi bihisoi. Ingatkanlah. Sebenarnya apa? Kita tugasnya cuma mengingatkan. Kita tidak punya kapasitas untuk mengajak orang khusus pemain kabeh. Ini tak jawab aku tak tandanya ribuan kaku. Kowe sapa dul? Oh sampai ini butuh sapa-sapa, sampai ini butuh sapa-sapa. Sampai cuma menyampaikan. Ya, jadi ketika ada gangguan, ada saksian itu biasa lah. Masyarakat itu biasa. Ya, di depan kita itu ngomong tuh Pak Yai monggo, tapi di belakangnya mereka pengen yang matanya lagi. Tapi kan nggak berani depan kita. Gitu loh. Jadi kita harus sadar. Nah, itu dakwah itu harus satu ikhlas. Aku berdakwah ngajak wong-wong apik, ora krono sapa-sapa, ora krono kete, mung krono disaya. Wis. Adapun mereka menganut ikut monggo, ora ikut itu terserah. Yang penting saya tidak menyang. Wis itu dasar Quran kata, dasar hadis kata. Jadi ketika kita bijak ya apa-apa, itu kita sampaikan, kita menyampaikan. Ya.
Dan ya. Jadi idealnya dia mau ikhlas, kita ikhlas, dihujat maupun dipuji sampai ada memangnya diri. Ya. Selanjutnya, dalam dakwah Rahmatan lil Alamin juga ditekankan pentingnya membangun persaudaraan dan kehidupan sosial yang harmonis di tengah masyarakat yang beragam. Menurut Bapak, bagaimana cara dakwah dapat memperkuat sikap toleransi dan persaudaraan di tengah perbedaan budaya dan keyakinan? Ya, makasih. Kita itu di masyarakat yang diberi itu bermacam-macam. Kalau Muslim dan adil. Jadi sejak mulai Nabi Adam itu agama itu satu. Ya. Jadi agama itu satu. Sampai bisa surat Al-Mu'minin di 18 itu ada yang satu. Ya inna handi ummatukin ummatan wahidah. Umat itu satu Islam. Tapi berjalannya waktu, terjadi digantinya generasi, ya, itu artinya terpecah. Nah, setelah perpecahan itu, waktu yang paling dominan itu adalah ketika terjadi pada Bani Yakub yang dinamakan yaitu. Wah itu tidak. Ya, setelah Nabi Ibrahim ke sini itu langsung pecah. Bahkan sampai kalau kita baca ini agama dan keyakinan itu seluruh dunia itu hampir 4.000 waktu sekarang. Agama maupun keyakinan, termasuk di dalamnya ada Islam, ada Hindu, Yahudi dan sebagainya itu 4.000. Apa kafe Pak? Orang saya disebut ngomong sih lah. Orang apa nopo sih? Nah itu. Nah, karena bermacam-macam inilah sampai bisa bayangkan, ya. Bermacam-macam keyakinan ketika ada umat baru lagi, punya keyakinan lagi. Nggak usah jauh-jauh. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad diutus itu kan bawa agama Islam. Tapi setelah Rasulullah meninggal, ya, muncullah beberapa apa itu golongan ya kan. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Sunni, ada Mu'tazilah dan sebagainya ya kan. Itu pada lingkupnya kan baru umat Islam, apalagi dunia yang lingkupnya itu luas gitu. Nah, kita hidup bermasyarakat itu sosial. Okay. Bukan orang Islam semua sekitar kita itu. Banyak-banyak sekali. Walaupun kadang kita itu satu desa Islam semua, tapi kadang-kadang keyakinannya NU, Muhammadiyah, LDII, ada Rifaiyah, ada Islam Singgah, Salafi, bahkan ada yang non-Muslim ya kan. Itu kita kan harus bisa bersama. Ojo cuma wah itu wong Islam jiwe NU wah masyarakatnya kita harus menang nggak bisa. Kita kembalinya apa? Kita adalah tidak tahu gesek itu seperti apa. Yang kita ketahui tentang kehidupan akhirat itu berapa 0,0%. Makanya dengan kita tidak tahunan kita itu kita jangan merasa paling benar. Walaupun kita meyakini bahwa yang kita anut adalah benar. Paham maksudnya? Tapi orang benar itu bagus, tapi merasa paling benar itu masalah. Nah kalau orang itu merasa paling benar, dia akan mengecilkan dan mengejek orang lain sebab dia merasa paling benar. Kue disopo ini. Tapi kalau kita itu merasa saya bukan siapa-siapa, maka kita akan merasa bahwa mereka adalah sama seperti kita. Tapi ingat. Ya, agama itu semuanya benar. Keyakinan itu semuanya benar menurut penganut dan umatnya masing-masing. Kan nonton, ya. Jadi ora usah saling menyalahkan. Bagaimana kita bisa hidup bermasyarakat? Ya kita jangan menyalahkan lah. Kalau kita tidak mau diganggu, jangan mengganggu gitu aja. Ya. Nah, awalnya sampean ki seneng sate, seneng pecel lele, ya monggo, tapi ora usah jengkel terus sing elek-elek karo tanggane sing ora seneng sate. Kok ora seneng sate ki piye? Itu hak asasi. Paham ya? Itu jadi caranya gimana? Caranya kita harus ya jangan merasa paling benar. Insya Allah kita bisa merangkul bersama, bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sebab kenapa kita tidak merasa paling benar? Wis nonton. Di Jawa itu kudu ngono. Lah, wong kadang-kadang kan kepengine kan dihormati. Iki lho aku kiai, kudune tanganku mbok ambung, dengkulku mbok cucuk.
Ya kan orang iso ta, yang sampai iso apa urung mesti besoknya akhirat iki kadang-kadang malah sing santri ini mlebu swarga dhisik dia malah mlebu. Ya, dengar kamu ceritanya Ki Barsisa, masih enggak? Yang kita perlu nasihat ada itu. Ya, Barsisa itu umurnya berapa? Situna alfan yang sunah bil hawa 60.000. Muridnya 60.000, ngumpuli Lirboyo. Santri ini 1.000. Wahum yang sunah bil hawa, mereka itu jalannya tidak di jalan seperti kita, bisa mabuk kabeh kok gade bocor. Karena barokah iki Barsisa ibadah iki. Akhirnya Allah memberikan kelebihan murid-muridnya bisa melakukan angin ngawang-ngawang. Tapi dia beberapa itu akhir hayatnya suruh Fatimah. Kan jangan dikabel, pasti kita semua itu nggak tahu sih. Makanya kalau kita berdakwah mengajak orang, Allah semua api, awalnya dia juga sih dong memfonis merokok deh. Orang mesti semuanya merokok kadang-kadang berbalik arah bisa bermerokok. Orang-orang yang waktu sekarang saudara kita yang belum insaf, belum tahu tobat itu kadang lihat kita itu kadang-kadang iri. Tapi karena faktor keadaan ataupun memang belum dapat petunjuk, dia masih terjerumus di situ. Tapi kita belum tentu tahu besok bagaimana ayatnya. Anda pernah melihat dan mendengar ceritanya seorang LCWTS yang memberi minum anjing masuk surga, pernah dengar? Belum? Oh, ya itu saya tak cerita. Karena bahaya itu. Jadi kita itu harus berbaik sangka, kita harus jangan merasa saya ada. Tapi kita merasa saya bukan siapa-siapa, bukan siapa saya. Kalau awalnya orang, saya bukan siapa-siapa. Aku duduk sopo-sopo mbak. Lalu sing sombong kan siapa saya kan. Tapi saya bukan siapa-siapa. Tidak terasa, kita sudah sampai di akhir podcast hari ini. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan ilmu dan pandangan tentang dakwah rahmatul alamin. Semoga apa yang disampaikan bisa memberi manfaat dan mengingatkan kita bahwa Islam mengajarkan kasih sayang dan kedamaian kepada semuanya. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah menyimak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami mohon maaf bila ada perkataan ataupun perbuatan yang salah secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh kami. Ya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Pesan saya ya, gampangnya sih nom-nom, mau ini anak bisa nomor telu. Ya, kumpullah ilmu semaksimal mungkin. Informasi nom harus keluar kan angel. Terus bertakwalah pada Tuhanmu semaksimal mungkin. Berbaktilah pada orang tuamu. Itu sumber sukses. Ya, sebab yang apa? Kabeh di dunia itu memang harus ada kerja keras. Jadi jangan sampai pernah membayangkan akan tiba pada waktunya. Sampai ngintine kurang suwe kok. Jadi ujungnya tiba pada waktunya itu pasti datang. Pasti, tapi kan masalah semuanya harus dicari ya. Takwa pada Allah, berbakti pada orang tua. Dan itu aja dari saya. Semua kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kerja Pak dari kami. Terima kasih. Kalau ngomong ya. Kalau ngomong repotin. Dan dari kami kurang lebihnya mohon maaf.